Setiap calon tumbal akan membawa kutukan mengerikan. Sesosok makhluk halus akan menempel di bawah bayangannya. Selama 15 hari, mereka akan dihantui oleh teror tanpa henti. Hingga di hari terakhir, maut yang mengenaskan tak terhindarkan. Cici kembali hadir dengan membacakan cerita yang ditulis oleh Cici sendiri. Untuk ceritanya secara lengkap sudah di-upload di akun X Cici ya. Dengan judul Kutukan Bayangan. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Selamat mendengarkan. Apakah ada cara untuk memutus siklus kematian ini? Atau semua hanyalah permainan gelap yang tak bisa dihentikan? Langit sore berwarna abu-abu pekat. Hujan deras mengguyur desa kecil di kaki gunung, menciptakan suasana mencekam yang seolah menyelimuti setiap jengkal tanah. Di sebuah rumah tua dengan dinding kayu yang mulai lapuk, seorang pemuda bernama Arga duduk termenung di tepi jendela, menatap hujan yang turun tanpa henti. Arga baru saja kembali ke desa ini setelah bertahun-tahun tinggal di kota untuk bekerja. Namun keputusannya untuk pulang bukan tanpa alasan. 2 bulan terakhir, desanya diguncang oleh serangkaian kematian misterius. 3 orang telah meninggal dalam keadaan mengenaskan. Dan yang lebih aneh lagi, kematian mereka selalu terjadi pada hari ke-15 setelah mereka mulai berperilaku aneh. Orang-orang desa menyebutnya sebagai kutukan bayangan. Mereka percaya bahwa makhluk halus menempel pada calon tumbal selama 15 hari, menunggu saat yang tepat untuk mengambil nyawa mereka. Banyak yang menganggap cerita itu hanyalah takhayul belaka. Tetapi Arga tahu lebih baik. Sepupunya, Dimas, adalah salah satu korban. Kenapa harus Dimas? Gumam Arga sambil menggenggam sebuah liontin milik sepupunya itu. Hati kecilnya dipenuhi rasa bersalah karena tidak ada di sisi Dimas saat hal itu terjadi. Yang tersisa hanyalah cerita dari para tetangga. Selama 15 hari sebelum kematiannya, Dimas terlihat sering berbicara sendiri dan menghindari orang lain. Di malam terakhirnya, cerita Dimas membelah keheningan malam. Ketika mereka menemukannya, tubuhnya penuh luka, seperti dicakar sesuatu. Dan wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba, suara ketukan pintu membuyarkan lamunan Arga. Dia menoleh dengan cepat, merasa aneh karena tidak ada seorang pun yang biasanya datang berkunjung malam-malam seperti ini. Dengan hati-hati, dia bangkit dan berjalan menuju pintu. Saat dia membuka pintu itu, seorang perempuan muda dengan wajah pucat berdiri di sana. Matanya tampak kosong dan tubuhnya gemetar di bawah hujan. Arga, tolong aku, ucap perempuan itu dengan suara serak. Arga mengenal wajah itu. Namanya Sinta, teman masa kecilnya. Namun,
Ada sesuatu yang berbeda pada Sinta malam itu. Matanya tidak hanya kosong, tetapi bayangannya di tanah tampak tidak wajar. Seperti ada sosok lain yang berdiri di bawahnya, lebih gelap dan lebih besar. Arga menahan napas. Bayangan itu bergerak sendiri. Kutukan bayangan, pikir Arga dengan ngeri. Tanpa sadar, dia mundur selangkah. Sementara Sinta jatuh pingsan di pelukannya. Babak baru telah mulai. Kutukan itu kini telah menampakkan diri lagi. Dan Arga tahu bahwa ia harus menemukan jawabannya sebelum Sinta menjadi korban berikutnya. Malam terasa dingin dan sunyi saat Arga meletakkan tubuh Sinta di atas sofa tua di ruang tamu. Wajahnya masih pucat, nafasnya terengah-engah, seperti baru saja lari dari sesuatu yang mengerikan. Arga menatap bayangannya lagi. Bayangan itu masih ada, mengerikan dan gelap. Seperti makhluk yang menunggu waktu untuk menerkam. Arga menarik kursi dan duduk di depan Sinta. Dalam hati, dia bertekad mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kematian Dimas dan sekarang Sinta. Semua ini bukan kebetulan. Jika ini benar-benar kutukan, maka harus ada cara untuk menghentikannya. Sinta mulai sadar. Perlahan, matanya terbuka dan dia menatap Arga dengan tatapan ketakutan. Arga, suaranya lemah. Aku merasa dia mengikutiku. Bayangan itu selalu ada di mana-mana. Arga menggenggam tangannya dengan lembut. Tenang, Sinta. Aku akan mencari tahu apa yang terjadi. Tapi kau harus memberitahuku segalanya. Apa yang terjadi sebelum ini? Siapa yang mungkin ingin melukaimu? Sinta terdiam. Matanya kembali berkaca-kaca. Aku tidak tahu. Aku hanya merasa ada yang aneh sejak aku melewati hutan tua di belakang desa. Ada suara-suara aneh di sana. Seperti bisikan yang memanggil namaku. Dan setelah itu, bayangan ini mulai muncul. Dan Arga mengangguk, mencatat dalam pikirannya. Hutan tua itu sudah lama dikenal sebagai tempat angker di desa. Banyak cerita tentang makhluk-makhluk halus yang berdiam di sana. Tapi apakah benar-benar terkait? Keesokan paginya, Arga memutuskan untuk mengunjungi salah satu tetua desa, Pak Wirya. Lelaki tua itu dikenal sebagai penjaga tradisi dan cerita rakyat desa. Jika ada yang tahu tentang kutukan ini, dia adalah orangnya. Pak Wirya menyambut Arga dengan tatapan serius. Ketika Arga menceritakan apa yang terjadi pada Sinta, lelaki tua itu menghela nafas panjang. Kutukan bayangan itu bukan sekedar cerita, Arga. Itu adalah hukuman bagi mereka yang tanpa sengaja membangunkan sesuatu yang seharusnya dibiarkan tertidur. Apa maksudnya, Pak? Tanya Arga penasaran. Pak Wirya membuka laci dan mengeluarkan sebuah buku tua berdebu. Di hutan tua itu ada sebuah makam kuno. Dulu, seorang dukun hitam dikuburkan di sana. Sebelum mati, dia bersumpah akan membawa siapapun yang mengganggu istirahatnya ke alam kematian. Jika seseorang tanpa sadar melanggar larangannya, makhluk penjaga kutukan itu akan menempel pada mereka, menjadi bayangan gelap
yang menghantui hingga hari ke-15 saat nyawa mereka diambil. Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. Jadi ini karena Sinta melewati makam itu. Pak Wirya mengangguk. Kemungkinan besar iya. Tapi kutukan ini bukan hanya hukuman. Ada seseorang yang mungkin sengaja menuntun Sinta ke sana. Arga terdiam. Seseorang. Maksudnya ada pelaku yang ingin mencelakainya. Pak Wirya mengangguk lagi. Ya, kutukan ini hanya terjadi jika seseorang melibatkan kekuatan gelap untuk mengaktifkannya. Kau harus mencari tahu siapa yang punya alasan untuk mencelakai Sinta. Jika kau tidak menemukannya, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Arga kembali ke rumah dengan pikiran penuh tanda tanya. Siapa yang ingin mencelakai Sinta? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada seseorang yang bermain dengan ilmu hitam? Dia memutuskan untuk berbicara dengan Sinta lagi. Saat malam tiba, Arga duduk di sampingnya, mencoba menenangkan pikirannya. Sinta, apakah kau pernah bertengkar dengan seseorang? Atau mungkin ada seseorang yang iri atau dendam padamu? Sinta menggeleng. Aku tidak tahu, Arga. Aku tidak pernah punya musuh. Tapi dia terdiam sejenak, seperti mengingat sesuatu. Tapi apa? Sinta menggigit bibirnya. Ada seseorang yang aneh. Beberapa hari lalu aku bertemu seorang pria di pasar. Dia menatapku dengan cara yang tidak wajar. Seolah-olah dia tahu sesuatu tentangku. Saat aku pergi, dia tersenyum aneh dan berkata, hati-hati dengan bayanganmu. Aku pikir itu hanya lelucon. Arga merasa jantungnya berdegup. Pria itu, siapa dia? Aku tidak tahu namanya, jawab Sinta. Tapi aku yakin dia bukan orang desa ini. Arga menggenggam liontin Dimas di sakunya. Aku akan mencari tahu. Jika ada seseorang yang memainkan ini, aku akan menemukannya. Kita tidak akan membiarkan kutukan ini merenggutmu. Namun, jauh di dalam hatinya, Arga sadar bahwa waktu mereka semakin singkat. Hari pertama telah berlalu dan hanya tersisa 14 hari sebelum kutukan itu mencapai puncaknya. Malam terasa lebih berat dari sebelumnya. Angin dingin menyelinap melalui celah-celah rumah tua itu, membawa bisikan samar yang membuat bulu kuduk meremang. Arga duduk bersila di lantai kamar, dengan sebatang dupa menyala di depannya. Mata batinnya, kemampuan yang ia warisi dari almarhum kakeknya, adalah satu-satunya senjata yang bisa ia andalkan untuk menemukan jawaban. Namun, kemampuan ini tidak pernah ia gunakan sejak kecil. Kakeknya selalu mengingatkan bahwa mata batin adalah anugerah sekaligus kutukan. Semakin dalam ia masuk ke dunia itu, semakin besar risiko dirinya terjerat dalam kegelapan. Dengan napas panjang, Arga mulai memusatkan pikirannya. Dia memejamkan mata, membiarkan aroma dupa memenuhi inderanya. Suara-suara mulai bermunculan. Bisikan yang sulit dimengerti, namun semakin lama semakin jelas. Dalam kegelapan pikirannya, sebuah bayangan muncul. Samar-samar, itu adalah bayangan yang sama yang ia lihat di bawah tubuh Sinta kemarin malam. Siapa kau? Bisik Arga dalam hati. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi perlahan-lahan berubah bentuk. Dari kegelapan
muncul sosok seorang pria tua dengan sorot mata dingin dan senyum sinis. Dia mengenakan pakaian serba hitam dengan jubah panjang yang menyentuh tanah. Kau ingin tahu kebenaran? Suara pria itu terdengar berat, seperti bergema dari dalam gua. Kebenaran itu pahit, nak, tapi aku akan menunjukkannya kepadamu. Sebelum Arga sempat bertanya, pemandangan di pikirannya berubah. Ia melihat hutan tua di belakang desa. Di tengah-tengah hutan, ada sebuah makam tua yang hampir tertutup dedaunan. Di depan makam itu, berdiri seorang pria muda dengan wajah yang tidak asing. Wajah itu, Bayu, gumam Arga, membuka matanya dengan cepat. Arga merasa darahnya berdesir. Jika ini benar, maka Bayulah yang memanggil kutukan itu. Dia pasti menggunakan ilmu hitam untuk membalaskan dendamnya. Namun pertanyaan besar tetap ada. Bagaimana cara menghentikan semua ini? Arga terdiam. Arga masih terdiam, mencoba memahami apa yang terjadi. Bagaimana mungkin Bayu, seseorang yang ia kenal sejak kecil, bisa bersekutu dengan demit penunggu makam di tengah hutan? Pikiran itu membuat bulu kuduknya meremang. Tetapi ia tahu ada yang belum terungkap sepenuhnya. Keesokan harinya, Arga memutuskan untuk pergi ke rumah Bayu sendirian. Ia ingin mencari jawaban. Saat tiba di depan rumah Bayu, ia mendapati rumah itu kosong, terbengkalai, seperti sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Jendela-jendela rumah berdebu, daun pintu mengelupas, dan pengarangan dipenuhi ilalang yang tumbuh liar. Rumah itu seolah menyimpan cerita kelam yang tak ingin diceritakan. Arga mencoba memanggil, "Bayu, ada orang di dalam?" Namun hanya suara angin yang menjawab. Ia melangkah lebih dekat, mencoba membuka pintu, dan pintu itu terkunci rapat. Sementara itu, rasa penasaran terus menggerogoti pikirannya. Ia teringat ibunya yang mungkin tahu lebih banyak tentang keluarga Bayu. Saat malam tiba, Arga akhirnya bertanya kepada ibunya, "Bu, aku tadi ke rumah Bayu. Rumah itu kosong. Kemana Bayu dan keluarganya?" Ibunya menatap Arga sejenak, lalu menghela nafas panjang. "Nak, Bayu itu sudah lama menghilang." Arga terkejut. "Menghilang? Sejak kapan, Bu? Apa yang terjadi?" "Sudah sekitar 5 tahun lalu," jawab sang ibu. "Kabarnya Bayu mau pergi merantau. Tapi setelah dia pergi, dia tidak pernah kembali. Kedua orang tuanya pun menyusulnya tak lama kemudian. Tapi bukan pergi. Mereka meninggal." "Meninggal?" Arga bertanya dengan nada tak percaya. Kata-kata ibunya itu membuat Arga semakin gelisah. Ibunya terdiam. Tatapannya berubah berat. Setelah menarik napas panjang, ia berkata, "Nak, ini cerita yang gak banyak orang mau bicarakan. Apa kamu yakin ingin tahu?" Arga mengangguk. "Iya, Bu, aku harus tahu." Sang ibu mulai bercerita dengan nada suara pelan. Setelah Bayu menghilang, kedua orang tuanya tetap tinggal di rumah itu. Mereka jarang keluar, lebih sering mengurung diri. Warga bilang mereka seperti kehilangan semangat hidup, terutama ibunya. Ayahnya kadang terlihat mondar-mandir di sekitar rumah, tapi gak banyak bicara dengan orang lain. Arga menyimak dengan seksama. Suatu hari, tetangga mereka curiga karena gak ada aktivitas di rumah itu selama beberapa hari. Biasanya, ibunya Bayu masih menyalakan lampu di malam hari. Tapi waktu itu, rumah gelap total.
Akhirnya beberapa warga memutuskan untuk masuk ke dalam. Dan tanya Arga, merasa jantungnya berdebar. Saat mereka masuk, mereka menemukan tubuh kedua orang tua Bayu di ruang tengah. Mereka sudah meninggal. Tapi yang aneh, tubuh mereka sudah membusuk, seperti sudah berhari-hari. Padahal warga terakhir kali melihat mereka baru 2 hari sebelumnya. Arga merasa darahnya berdesir. Mereka kenapa, Bu? Apa yang terjadi pada mereka? Ibunya menggeleng dengan wajah muram. Gak ada yang tahu pasti, Nak. Tapi ada hal lain yang membuat semuanya semakin menyeramkan. Apa itu? Waktu tubuh mereka ditemukan, wajah keduanya tampak seperti sedang ketakutan. Mata mereka terbuka lebar dan ada bekas cakaran di dinding ruang tengah. Seperti mereka berusaha kabur dari sesuatu. Tapi anehnya, pintu dan jendela rumah terkunci rapat dari dalam. Arga terdiam, merasa bulu kuduknya meremang. Setelah itu, rumah itu dibiarkan kosong. Warga tidak ada yang berani mendekat, apalagi tinggal di sana. Mereka bilang, ada sesuatu yang menghantui rumah itu. Bahkan sampai sekarang, orang-orang masih menghindari melewati rumah Bayu saat malam hari. Tidak banyak warga yang mengetahui tentang cerita ini. Pak RT memilih untuk memberitahukan jika kedua orang tuanya Bayu meninggal karena sakit dan faktor usia. Sambung ibunya. Bagaimana ibu bisa mengetahui cerita yang sebenarnya? Tanya Arga yang menatap dengan wajah penasaran. Dimas, dia salah satu orang yang ikut masuk rumah Bayu ketika menemukan 2 tubuh yang tak bernyawa. Arga mulai mengingat hal-hal kecil tentang Bayu sebelum ia menghilang. Bayu memang sering terlihat murung, bahkan pernah mengungkapkan rasa kecewanya terhadap hidupnya. Aku ini cuma bahan olok-olok di kampung ini, Bayu pernah berkata suatu malam. Mereka bilang aku miskin, gak berguna. Tapi nanti mereka akan lihat. Mereka bakal tahu aku bisa lebih dari ini. Bayu, sejak kecil hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya seorang buruh tani, ibunya menjual kue keliling. Tidak ada yang secara langsung menghina atau mengejek mereka. Tetapi Bayu selalu merasa kecil dibandingkan teman-temannya. Ketika ia tumbuh dewasa, perasaan itu berubah menjadi rasa iri yang perlahan menggerogoti hatinya. Setiap kali mendengar cerita orang kampung tentang keberhasilan orang lain, Bayu merasa dirinya tertinggal jauh di belakang. Baginya, komentar sederhana seperti, "Ah, Bayu anak yang rajin ya, walaupun rezekinya pas-pasan," terdengar seperti ejekan. Saat itu, Arga hanya menganggapnya sebagai keluhan biasa. Tapi sekarang, semuanya terasa lebih serius. Apakah rasa sakit hati Bayu yang mendalam membuatnya mencari jalan pintas? Dan apakah makam di hutan itu menjadi jawabannya? Arga merasa perlu memastikan semuanya. Ia harus kembali ke makam itu untuk menemukan petunjuk lebih lanjut. Arga tidak bisa membiarkan rasa penasaran dan kecemasannya terus membayangi. Ia memutuskan untuk mendatangi makam tua di tengah hutan itu, berharap bisa menemukan jawaban atas atau bahkan keberadaan Bayu di sana. Malam itu, ia berjalan dengan obor kecil dan pisau di tangannya
sebagai perlindungan. Udara dingin menyelimuti tubuhnya dan suara jangkrik terdengar semakin jelas seiring ia melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Ketika sampai di depan makam tua itu, suasananya begitu mencekam. Batu-batu nisan tampak usang, ditumbuhi lumut dan dipenuhi akar pohon yang menjalar liar. Tempat itu sunyi, hanya desau angin yang terdengar di sela-sela pepohonan. Namun, tidak ada siapapun di sana. Tidak ada bayu, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Arga hanya berdiri mematung, menatap makam itu dengan perasaan hampa. Ia mencoba mencari sesuatu, apa saja, yang bisa menjadi petunjuk. Tapi tempat itu tetap diam, seolah menyembunyikan semua rahasia di balik kesunyiannya. Dengan berat hati, Arga meninggalkan makam itu dan kembali ke kampung. Tapi sesampainya di sana, ia mendengar kabar yang membuat hatinya kembali gelisah. Beberapa warga yang berkumpul di sebuah warung kecil sedang membicarakan Sinta, gadis yang beberapa hari lalu juga terlibat dalam peristiwa aneh di makam tua itu. "Kamu dengar tentang Sinta, anaknya Markun?" Seorang warga berbisik kepada yang lain. "Iya, kasihan keluarganya. Anak itu sekarang tidak mau keluar rumah siang hari. Malamnya malah lebih parah. Dia teriak-teriak kalau ada lampu yang dinyalakan," balas warga lain. Arga yang mendengar percakapan itu segera mendekat. "Sinta kenapa?" tanyanya, membuat kedua warga itu terkejut. Salah satu dari mereka menjawab dengan nada pelan. "Sinta nak, dia keadaannya sekarang memprihatinkan. Siang hari dia cuma diam di kamarnya, gak mau keluar. Tapi kalau malam, dia histeris. Apalagi kalau ada lampu yang menyala di rumahnya. Katanya, dia takut sama sesuatu yang cuma dia bisa lihat." Yang lainnya menambahkan dengan nada pelan. "Dan itu aneh nak Arga. Soalnya keadaan Sinta sekarang mirip banget sama ciri-ciri orang yang terkena kutukan bayangan dari makam tua itu." Keluarga Sinta pun semakin khawatir. Mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Warga menyarankan agar membawa Sinta ke orang pintar atau dukun untuk dibersihkan dari pengaruh buruk. Tapi Arga merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar gangguan biasa. Ketika Arga tiba di rumah Sinta pada malam hari, suasana rumah itu langsung menyelimutinya dengan aura yang suram dan penuh ketegangan. Lampu-lampu di dalam rumah sengaja dimatikan dan hanya ada cahaya remang-remang dari lilin kecil yang diletakkan di pojok ruangan. Rumah yang biasanya terasa hangat dan ramah kini tampak dingin dan menyeramkan. Tirai-tirai jendela ditutup rapat, seolah ingin memastikan tidak ada seberkas cahaya pun yang masuk dari luar. Udara di dalam terasa berat, hampir membuat Arga sulit bernafas. Seperti ada sesuatu yang menekan. Udara di dalam terasa berat, hampir membuat Arga sulit bernafas. Seperti ada sesuatu yang menekan. Di sudut ruangan, adik Sinta terlihat tertidur di atas tikar. Wajahnya pucat dan tampak lelah. Mungkin karena ia terus berjaga setiap malam untuk membantu menjaga kakaknya. Beberapa barang di rumah itu terlihat berantakan, seperti baru saja dipindahkan dengan terburu-buru.
Sebuah kain hitam besar terlipat di atas meja, yang sepertinya digunakan keluarga untuk menenangkan Sinta setiap kali dia mengalami histeria. Ibu Sinta menyambut Arga dengan mata sembab. Wajahnya penuh dengan kelelahan dan kesedihan. "Maaf nak, kalau rumah ini berantakan," katanya dengan suara serak. "Kami sudah mencoba segala cara untuk menenangkan Sinta." Arga melirik ke arah pintu kamar Sinta. Pintu itu sedikit terbuka, tapi dari dalam hanya ada kegelapan pekat. Tidak ada suara sama sekali dari dalam. Hanya keheningan yang terasa tidak wajar. "Ibu, apa dia masih di dalam?" tanya Arga, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Iya nak, dia tidak mau keluar," jawab ibunya sambil menyeka air mata. "Dia bilang di luar terlalu banyak cahaya yang membuatnya takut." Suasana mencekam di kamar Sinta. Ketika Arga memberanikan diri mengintip ke dalam kamar Sinta, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Kamar itu sepenuhnya gelap. Tidak ada cahaya lilin atau lampu sama sekali. Bau anyir samar tercium, seperti bau darah yang sudah mengering. Di sudut kamar, Arga tidak bisa melihat wajahnya, tapi ia tahu Sinta sadar akan keberadaannya. "Arga, kau di sini?" Suara Sinta terdengar pelan, hampir seperti bisikan. "Iya Sinta, aku di sini," jawab Arga mencoba tenang. Sinta perlahan mendekat ke arah Arga. Tubuhnya gemetar hebat. Dan tanpa berkata apa-apa, ia langsung memeluk Arga erat. Arga terkejut, namun ia tetap membalas pelukan itu. Mencoba menenangkan gadis yang kini tampak begitu rapuh. "5 hari lagi Arga," bisik Sinta dengan suara lirih. Tubuhnya masih bergetar. "5 hari lagi apa Sinta?" tanya Arga. Meski hatinya penuh dengan kecemasan. Dia selalu membisik, menghitung mundur hari. 5 hari lagi. Aku tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku takut Arga. Aku mau hidup. Aku tak mau mati. Tangis Sinta pecah. Air matanya membasahi bahu Arga. Arga mengusap lembut pundaknya, berusaha memberikan ketenangan. "Tenang Sinta, aku ada di sini. Aku akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Kamu tidak sendiri." Namun, sebelum ia bisa mengatakan lebih banyak, suasana di ruangan tiba-tiba berubah. Udara menjadi lebih dingin dan sebuah suara berat bergema di udara, membuat tubuh Sinta semakin mengejang. "Kau tak akan bisa menyelamatkannya." Suara itu terdengar jelas, dalam dan penuh ancaman. "Dia sudah menjadi milikku, takkan ada yang bisa menggagalkannya." Sinta menjerit kecil, lalu kembali memeluk Arga erat-erat. Tubuhnya hampir kehilangan tenaga. Arga hanya bisa terdiam. Kengerian menyelimuti dirinya. Ia tahu ia telah tenggelam terlalu lama dalam pencarian Bayu. Kini fokusnya hanya satu, menyelamatkan Sinta. Sinta tidak membalas lagi. Arga hanya bisa merasakan punggungnya yang sesekali bergetar. Entah karena menangis atau menahan sesuatu yang lebih mengerikan. Setelah suara itu menghilang, Sinta menjadi histeris. Ia menutupi telinganya dengan kedua tangan. Matanya melotot liar. Suara-suara itu, mereka semakin banyak.
Mereka semua berbicara. Aku tak tahan, Arga. Aku tak tahan. Ibunya segera masuk ke kamar, membawa kain hitam yang biasa mereka gunakan untuk menenangkan Sinta. Dengan cepat, ia menutupi seluruh tubuh Sinta menggunakan kain itu. Setelah beberapa menit, Sinta mulai terdiam. Napasnya perlahan menjadi teratur. Dan akhirnya ia tertidur dalam keadaan yang lebih tenang. Sang ibu duduk di lantai, menangis pelan. Dia selalu seperti ini setiap jam 7 malam dan 1 pagi, Nak. Selalu mendengar suara-suara yang membuatnya takut. Kadang suara itu memintanya untuk mengakhiri hidupnya. Mata ibunya yang sembab menatap Arga penuh harap. Ibu tidak tahu harus bagaimana lagi. Padahal tidak ada cahaya, tidak ada apa-apa di kamar ini. Tapi setiap jam itu, dia bereaksi seperti ini. Apa yang harus kami lakukan, Nak? Melihat keadaan Sinta yang semakin memburuk, Arga merasa waktu semakin mendesaknya. Ia tahu, kutukan ini tidak akan berhenti dengan sendirinya. 5 hari yang disebutkan Sinta mungkin adalah tenggat waktu yang tersisa sebelum semuanya berakhir. Entah bagaimana caranya. Arga mengepalkan tangannya erat. Ia harus menghentikan kutukan ini sebelum terlambat. Ia harus melawan sosok yang telah mengklaim Sinta sebagai miliknya. Dengan tekad yang bulat, Arga mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia tahu bahaya yang akan ia hadapi, tetapi tidak ada pilihan lain. Sinta harus diselamatkan. Setelah mendengar penjelasan Ibu Sinta tentang waktu-waktu krisis yang dialami gadis itu, jam 7 malam dan 1 dini hari, Arga memutuskan untuk kembali ke makam tua di tengah hutan. Kali ini, tepat pada jam 1 dini hari. Ia merasa bahwa waktu tersebut memiliki kaitan erat dengan kutukan yang menjerat Sinta. Dan mungkin ia bisa menemukan petunjuk di sana. Ia merasa bahwa waktu tersebut memiliki kaitan erat dengan kutukan yang menjerat Sinta. Dan mungkin ia bisa menemukan petunjuk di sana. Tanpa rasa takut, Arga berjalan menyusuri jalan setapak menuju makam tua. Ia tidak membawa penerangan apapun. Hanya keberanian yang terbungkus dalam tekad untuk menyelamatkan Sinta. Namun, semakin dalam ia melangkah ke dalam hutan, hawa di sekitarnya berubah drastis. Tidak ada suara binatang malam yang biasanya menemani. Semuanya sunyi. Bahkan angin pun seperti enggan berhembus. Udara dingin menyelinap, menusuk kulit Arga, seolah-olah meminta dia untuk kembali pulang. Langit yang gelap tampak dipenuhi awan tebal dan suara petir menggelegar dari kejauhan, menambah suasana mencekam malam itu. Namun Arga tidak bergeming. Ia terus melangkah dengan langkah pasti. Tekadnya tak tergoyahkan. Setelah berjalan cukup jauh, Arga melihat sesuatu dari kejauhan. Sebuah cahaya. Cahaya itu berasal dari obor yang ditancapkan ke tanah, menerangi satu bagian kecil di makam tua itu. Arga menghentikan langkahnya sejenak, mencoba memahami apa yang ia lihat. Lalu matanya menangkap sosok seseorang yang berdiri di dekat obor tersebut. Ia mengenali sosok itu, meski tubuhnya terasa gemetar. "Bayu," bisik Arga. Temannya yang sudah lama menghilang, kini berdiri di sana.
mengenakan baju serba hitam. Tapi ada sesuatu yang aneh. Wajah Bayu yang seharusnya masih muda dan segar kini terlihat seperti wajah seorang pria tua. Keriput menghiasi kulitnya dan matanya tampak lelah, namun dipenuhi dengan kegelapan. Bayu yang seharusnya seumuran dengan Arga kini tampak seperti seorang kakek berusia 60 tahun. Bayu perlahan mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah Arga. Senyum getir tersungging di bibirnya. Senyum yang penuh penyesalan, namun juga mengandung sesuatu yang menyeramkan. "Arga," ucap Bayu. Suaranya terdengar berat dan serak. Arga merasa lututnya hampir lemas melihat keadaan temannya itu. Tetapi ia tetap mencoba berdiri tegak. "Bayu, apa yang sudah kau lakukan? Apa yang terjadi padamu?" tanyanya dengan suara yang hampir bergetar. Bayu hanya tertawa kecil, tawa yang terasa menyayat hati. "Kau akhirnya datang juga, teman kecilku." Arga tahu bahwa ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Bayu yang telah lama menghilang kini berdiri di depan matanya dalam keadaan yang tidak ia mengerti. Apa yang sebenarnya terjadi pada temannya? Dan apakah Bayu masih memiliki sisi manusiawi di dalam dirinya? Ataukah ia sudah sepenuhnya menjadi bagian dari kegelapan? Malam itu, di bawah cahaya obor yang temaram, Arga bersiap untuk menghadapi kebenaran yang mungkin lebih menyeramkan dari apapun yang pernah ia bayangkan. "Bayu, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu jadi seperti ini?" tanya Arga dengan nada penuh emosi. Namun Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap Arga dengan senyuman getir, lalu mulai bergerak perlahan. Mulutnya tampak komat-kamit, mengucapkan sesuatu yang tidak terdengar jelas. Dengan tangan gemetar, Bayu mengambil segenggam tanah dari kuburan di depannya. Ia meniup tanah itu perlahan, seolah-olah melibatkan sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, dari balik cahaya obor yang menyinari makam, sesosok bayangan hitam muncul. Bayangan itu tinggi, menjulang lebih besar dari tubuh manusia, dengan bentuk yang sulit didefinisikan. Bayangan itu tampak bergerak-gerak, seperti asap yang terus berubah bentuk dan mengarah langsung ke Arga. Bayangan itu bergerak cepat, melesat ke arah Arga dengan gerakan yang sulit diprediksi. Arga hanya bisa menghindar, melompat ke samping, lalu berlari menjauh. Namun bayangan itu terus mengejarnya. Arga tidak memiliki rencana, apalagi pengalaman menghadapi serangan seperti ini. Ia hanya yakin satu hal. Jika ia tetap bertahan dan tidak menyerah pada ketakutan, maka hal buruk tidak akan menimpanya. Sejatinya, manusia adalah makhluk yang paling sempurna, gumam Arga dalam hati. Mencoba menyemangati dirinya sendiri. Aku tidak boleh kalah oleh sesuatu yang bahkan tak memiliki tubuh nyata. Bayangan itu kembali menyerangnya, membuat Arga hampir terjatuh. Namun, di tengah kepanikan, ia mendengar suara, sebuah bisikan yang terdengar jelas di telinganya. Meskipun ia tidak tahu dari mana asalnya. Bacalah salah satu ayat suci Al-Quran, lalu tiupkan ke tanah kuburan, sama seperti yang dilakukan oleh Bayu. Suara itu memberi arahan.
Arga tertegun sejenak, bingung dengan suara tersebut. Namun, keadaan semakin mendesak. Bayangan itu semakin agresif dan Arga tahu ia harus bertindak cepat. Dengan keyakinan yang tersisa, Arga menuruti suara itu. Ia mengingat ayat yang pernah diajarkan ibunya ketika ia masih kecil. Lalu membaca ayat suci tersebut dengan suara yang mantap. Meskipun hatinya masih berdebar kencang. Bismillahirrahmanirrahim, ucapnya. Lalu membaca ayat selanjutnya dengan penuh keyakinan. Setelah selesai, ia mengambil segenggam tanah dari kuburan di depannya. Lalu meniupnya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Bayu. Sesaat setelah tanah itu ditiup, bayangan hitam yang menyerangnya berhenti bergerak. Bayangan itu mengeluarkan suara jeritan histeris, seolah-olah kesakitan. Perlahan, sosok bayangan itu mengecil, seperti tersedot kembali ke dalam tanah. Dalam hitungan detik, bayangan itu benar-benar menghilang. Setelah bayangan itu lenyap, suasana di sekitar makam menjadi hening. Bayu masih berdiri di tempatnya, menatap Arga dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada rasa sakit, penyesalan, dan ketidakberdayaan dalam tatapan itu. Arga, suara Bayu dengan suara yang terdengar serak. Kau masih sama seperti dulu, keras kepala dan selalu percaya bahwa kebaikan bisa menang. Tapi ini belum berakhir. Kau belum tahu semuanya. Senyum getir kembali menghiasi wajah Bayu sebelum ia perlahan melangkah mundur ke dalam kegelapan, menghilang tanpa jejak. Arga berdiri terpaku, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun satu hal yang ia tahu pasti, ia telah menemukan cara untuk melawan, dan kini ia harus menggunakan cara itu untuk menyelamatkan Sinta. Setelah sosok bayangan itu menghilang dan Bayu lenyap ke dalam kegelapan, Arga merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan di makam tua. Suasana di sana berubah gulita. Bahkan obor yang sebelumnya menyala terang dan menancap di tanah pun sudah lenyap entah kemana. Hawa dingin terasa lebih menyelimutinya, membuat Arga memutuskan untuk segera kembali pulang. Saat keluar dari rimbunnya pepohonan hutan, Arga menyadari bahwa langit sudah terang, seperti pagi yang damai. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Udara terasa terlalu hening, dan pemandangan di sekelilingnya tampak berbeda. Meski ia tidak bisa menjelaskan bagaimana. Sesampainya di rumah, Arga disambut oleh ibunya yang langsung memeluknya erat sambil menangis terseduh-seduh. Bu, ada apa? Kenapa ibu menangis seperti ini? Tanya Arga sambil mengerutkan kening. Ibunya menarik napas dalam-dalam, masih terlihat panik. Kau kemana saja, nak? Ibu khawatir mencarimu kemana-mana. Ibu kira kamu sudah kembali ke kota. Tapi ibu mendengar dari ibunya Sinta kalau kamu datang ke rumah mereka kemarin malam. Arga terdiam. Kemarin malam? Maksud ibu apa? Aku hanya pergi semalaman saja. Mata ibunya memandangnya dengan raut bingung bercampur cemas. Nak, kau tidak sadar. Kau sudah pergi selama 2 hari. Kata-kata itu membuat Arga terpaku. 2 hari? Bagaimana mungkin? Ia merasa hanya semalam berada di hutan. Tidak mungkin ia kehilangan waktu sebanyak itu. Tiba-tiba, Sinta muncul entah dari mana dan dia menghampiri Arga. Arga, kamu kemana saja? Kami semua mencarimu, kata Sinta dengan suara lembut.
namun ada nada kekhawatiran di dalamnya. Arga terkejut. Sinta berdiri di depannya dengan wajah cerah. Tidak lagi terlihat histeris atau ketakutan seperti terakhir kali ia melihatnya. Bahkan, Sinta kini berada di bawah cahaya terang tanpa menunjukkan rasa takut seperti sebelumnya. "Sinta, kamu baik-baik saja?" tanya Arga. Suaranya bergetar. Sinta mengangguk. "Aku baik-baik saja, tapi aku sangat khawatir denganmu. Kau pergi tanpa kabar dan sekarang tiba-tiba kembali seperti ini."